sahabat. Bagaimana kabarnya Kia Sister semua? Masya Allah, semoga Allah merahmati dan berkahi kita semua. Alhamdulillah, kita tidak terasa telah berada di 17 Ramadan. Alhamdulillah, 17 hari yang penuh berkah telah kita lewati dengan segala lika-likunya, semangat yang terkadang naik, atau terkadang turun, dengan segala ujian, ujian kelapangan, kesulitan, dan sebagainya. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan dan keberkahan di Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, secara semua alhamdulillah sebagian telah kita informasikan, Allah berikan kepada kita keberkahan, hidayah dan taufik sehingga Allah mudahkan kita untuk berkumpul pada hari ini untuk bisa bersama-sama mengikuti kajian online wanita dan Ramadan, persembahan dari Takia Win Inside You dan didukung oleh Safar Mulia dan juga bersama dengan Hijrah, insya Allah. Baik, dan insya Allah teman-teman semua beberapa saat lagi ada di grup. Namun sebelum menyapa Ustadz, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama adalah insya Allah beberapa saat lagi kajian akan diawali dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan. Alamin. Dan juga insya Allah teman-teman semua, insya Allah kajian akan disampaikan oleh Ustadz dalam kajian mukadimah dan di akhir sesi nanti akan ada sesi soal jawab. Insya Allah pertanyaan boleh diajukan tertulis ya kolom chat atau sekiranya nanti Ustadz mengizinkan mungkin kita akan yang langsung insya Allah. Kemudian juga insya Allah sesi nanti ada insya Allah. Dan alhamdulillah kajian ini diselenggarakan oleh Takia, Win Inside You, didukung oleh Safar Mulia dan juga Hijrah. Insya Allah. Baik, dan alhamdulillah kita akan coba sapa Ustadz yang telah berada di tengah-tengah kita. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Ahlan, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sungguh sebuah kebahagiaan buat para Kia Sister untuk bisa bersama-sama jumpa dengan guru kita Ustaz Muhammad Subhan bin Umar Wazir Ta'ala. Baik, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Baik, Kia Sister semua, kita akan bersama-sama menyimak nasihat yang akan Ustaz sampaikan dengan tema jangan bersedih. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Fayatafadhal masykur, silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus para akhwat jamaah Takiyah yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan untuk berkumpul di majlis ilmu ini secara online di aplikasi Zoom yang mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk tetap bersemangat dalam menuntut ilmu tentunya. Karena tidaklah ada kebaikan dalam agama kita tanpa ilmu yang dikedepankan. Sehingga setiap ritual yang kita gugurkan, yang disyariatkan oleh Allah dalam agama kita, harus ilmu yang dikedepankan. Tujuannya untuk memiliki bekas agama. Karena setiap syariat yang Allah turunkan dalam agama kita ini
akan mendatangkan manfaat buat orang yang melakukannya. Istilah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah atau Imam Bukhari menekankan sekali dalam bahasan khusus tentang al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Dan kita tahu kalau kajian di dunia wanita ini merupakan nasihat yang azim dalam agama untuk dijadikan sebagai penyebab dan penutup kekurangan-kekurangan yang Nabi informasikan dalam riwayat yang banyak. Salah satunya, innal mar'ata khuliqat min dila lantas taqima lak. Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya wanita adalah tulang rusuk yang bengkok, yang tidak mungkin mampu lelaki manapun untuk meluruskannya. Sehingga yang mampu untuk menjadikan perempuan tersebut seperti lurus adalah agama. Sehingga wajarlah kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan tentang puncak kriteria perempuan yang layak untuk dipilih dalam agama kita. Yang pertama, para lelaki disuruh memilih perempuan yang betul-betul memiliki nilai dalam hidupnya. 5 dia. Bukan anak orang kaya, tapi dia orang yang penuh talent untuk bisa mampu menjadi pendamping hidup. Sebagaimana nasihat Rasul kepada para lelaki, tazawadul wadud al-walud, fa inni mukassirun bikumul umami yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan perempuan yang al-wadud, yang memiliki rasa maklum, memiliki rasa kasih, karena ilmu yang dikedepankan, belajar benci dan cinta karena Allah. Yang kedua, yakni li hasabiha, nasab yang dimiliki. Yang ketiga, li jamaliha. Dan yang keempat ini yang terpenting, sehingga banyak sekali ulama menekankan dalam bab ini tentang masalah fazfar bidatidin taribat yadak, yakni pilihan yang terpenting untuk dipilih adalah pilihlah agamanya. Karena dengan agama manusia menjadi mulia. Disitulah alasan utama kita menuntut ilmu. Ramadan dan wanita akan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang manfaat Ramadan untuk wanita tentunya. Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan berkaitan tentang Ramadan dan wanita. Karena akan banyak nanti riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana wanita yang puasa dalam kondisi hamil dan menyusui, wanita yang dalam kondisi haid, bagaimana menyikapi puasa, atau mungkin menjelang atau setelah haid, dan betapa banyak pertanyaan nanti yang mungkin mesti dijawab oleh para ulama tentang wanita yang semangat dalam beragama, bertanya tentang minum obat penghalang haid dalam rangka untuk melancarkan puasanya, dan lain sebagainya. Maka perlu disikapi dengan ilmu supaya kita tahu. Ya, Masya Allah. Taib, keumuman dalil dalam agama kita bahwa wanita yang dimaksud, wanita-wanita mulia, adalah wanita-wanita yang Rasulullah detailkan. Ada beberapa detail Nabi yang dikumpulkan oleh ulama dalam buku-bukunya. Kita akan coba bahas, nanti kita akan masukkan ke dalam bab Ramadan. Karena Ramadan, wallahi, bulan yang memiliki keutamaan yang tak dimiliki oleh bulan lain. Dan perempuan sangat berhak untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut, namun dengan ilmu yang dikedepankan. Iya, ketika di zaman Rasul, orang mendapat informasi tentang kewajiban Ramadan, beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah walam yuglaq min habab, wa ghuliqat abwabun niran walam yuftah min habab. Ya bagiyal khair akbil, wa ya bagiyas syar aksir." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau datang bulan Ramadan, Allah akan buka semua pintu surga, enggak ada yang ketutup. Dan Allah pun akan tutup semua pintu neraka, enggak ada yang terbuka. Wajarlah kalau malaikat menyuruh dari langit sana, mengatakan, ya bagiyal khair akbil. Wahai pemburu-pemburu kebaikan, manfaatkan kemuliaan Ramadan. Ya bagiyas syar aksir. Wahai pelaku kemaksiatan, kurangi kemaksiatan di bulan Ramadan. Perempuan yang berilmu akan menjadi orang yang memanfaatkan dalil tersebut untuk mengetahui bagaimana memanfaatkan kemuliaan. Makanya secara umum
dalil-dalil tersebut bukan dikhususkan hanya untuk orang Arab. Karena surat Al-Hujurat ayat 13 secara umum dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Umum siapapun, mau laki mau perempuan, di mata Allah yang akram, yang atqa. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dan orang yang bertakwa, orang yang memiliki manfaat pada setiap ritual ibadah yang dia lakukan. Dan setiap ibadah tersebut wajib mengedepankan ilmu. Kalau tidak, hanya sekedar hiporia, ibadah rutin yang cuma numpang lewat, rugi. Ya, ulama sering mengatakan kok, lantar jiyal ayyamul lati madat. Hari-harimu nggak pernah berulang. Ya, masamu yang lampau nggak mungkin kembali lagi. Makanya harus dipahami dengan ilmu nih. Ya, anak ingin menjelaskan sedikit tentang kriteria wanita yang dimuliakan oleh Rasul. Untuk dia bisa menyikapi syariat yang kebetulan kali ini kita akan membahas tentang Ramadan. Ya, kalau baca buku-buku ulama tentang wanita dan Ramadan, ini obrolannya ini mengkhususkan untuk urusan perempuan, ya ini urusan masalah haid, masalah nifas, masalah menyusui, atau kesibukan perempuan di rumah yang membuat dia tidak bisa bersaing ibadah dengan laki-laki di masjid, sehingga akan timbul banyak pertanyaan nanti, kenapa perempuan nggak boleh ke masjid, kenapa ini, kenapa itu. Ya. Ini dijelaskan oleh ulama sehingga banyak sekali yang mesti dipahami dengan ilmu. Rasul menjelaskan ada keutamaan dan kriteria perempuan yang diarahkan untuk bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan. Beliau mengatakan dengan dalil yang dikedepankan pada surat An-Nisa ayat 34, yakni fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Allah berfirman, yakni wanita solihah. Yang dimaksud wanita perempuan yang solihah ini adalah yang qanitat, mereka yang taat kepada Allah. Hafizat, memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Ya, karena Allah telah memelihara mereka. Mereka orang-orang yang betul-betul tahu bahwa dalam syariat agama ada aturan main. Kalau dikatakan fasolihatu qanitat, perempuan yang soleh, yang patuh dan taat. Qanit dalam agama di surat Al-Ahzab ayat 35 dijelaskan orang yang qanit itu orang yang Islam dan beriman. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Jadi jangan mengaku taat dan patuh. Kalau Islam dipertanyakan, imannya pun membingungkan gitu loh. Tugas kita ini untuk mengembalikan Islam dalam diri kita yang benar dan menstabilkan iman yang kita miliki. Sering kok disampaikan oleh para guru-guru kita tentang masalah iman manusia yang naik turun. Yazid wa yankus. Yazidu bitta'a wa yankus bil maksiat. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Perempuan yang berilmu akan tahu setiap syariat yang disyariatkan akan berkait dengan iman yang dia miliki. Karena dalam Al-Quran, semua ritual ibadah, rata-rata muqaddimahnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Jadi ya tugas kita bukan cuma menggugurkan kewajiban. Sebelum kewajiban kita lakukan, tanya diri kita, bagaimana kondisi iman kita. Kalau bahasa Umar Ibn Al-Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Coba kamu hisap diri kamu lah. Sebelum dihisap sama Allah nanti. Hati-hati. Kau sudah merasa berbuat baik, cuma di akhirat kata Allah, nanti ada yang wujuhu yawma idin khasiyah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum tu'amun illa min dhari'a. La yusminu wa la yughni min ju'. Rugi. Ada orang yang beramal soleh, banyak dia merasa beramal soleh. Coba kan agama bukan perasaan. Agama kan dalil yang yazra' yahsud. Agama apa yang kau tanam itu yang kau petik. Bukan pakai perasaan. Kayak Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, otomatis. Orang kalau berzikir kepada Allah hatinya tenang. Aneh udah zikir mah banyakan aneh sama Ustadz. Tapi nggak tenang-tenang. Ya karena Anda merasa sudah.
Agama bukan perasaan, agama dalil. Agama dalil. Bukan bicara jumlah hafalan, bukan. Bukan kepandaian dalam beretorika, dalam ucapan, bukan. Agama kepake atau tidak. Surga itu milik Allah. Dimasuki oleh orang-orang yang tidak berdosa. Orang yang tidak berdosa, orang yang diberikan ampunan oleh Allah. Orang yang dimaksumkan oleh Allah. Orang yang tahu cara bertobat. Beragamlah manusia. Sehingga ada yang dimasukkan ke surga karena dia memang Nabi dan Rasul. Atau istri Nabi, istri Rasul. Atau memang para sahabat radhiyallahu anhu, maradu anhu. Atau para tabiin, para tabi'in. Atau para ulama. Wallah, kita nggak kebagian kuota. Kita nggak kebagian kuota. Wallah. Tapi tidak sedikit riwayat yang mengatakan surga dimasuki oleh orang yang mau bertobat. Cuma kan bukan berasa bertobat, emang betul dia bertobat. Makanya ajakan tobat itu kan amr, perintah. Wa kullu amrin fil Islam wajib. Dalam Islam ini setiap perintah itu wajib. Apa amrnya? Wasari'u, perintah. Ila magfiratin min rabbikum. Cepat minta ampun sama Rob yang menciptakan kalian. Kenapa bahasanya Rob? Min rabbikum, bukan min ilahikum. Supaya kamu tahu ada proses dalam bertobat. Innama taubatu ala Allah lilladina ya'maluna su'a bijahalah summa yatubuna min qarib. Ada proses, bukan taklid, bukan ikut-ikutan, apalagi taklidil ama, bukan. Perempuan yang mulia, kata Allah, fasolih. Dia perempuan yang soleh. Solehah. Solehah itu artinya benar. Benar yang dimaksud, ya agamanya seperti yang disyariatkan. Ada firman Allahnya, ada sabda Rasulnya, dan memang sahabat melakukan. Bukan kelompok perempuan yang memilah-milah hukum, bukan. Iya sih, ini Rasul yang bersabda. Allah juga berfirman. Tapi kalau menurut aku, siapa aku? Konsekuensinya sama buat para laki-laki. Yang mungkin para laki-lakinya juga ikut mendengar nih. Ya, karena Ustadz dan MC-nya laki-laki juga nih. Ya, wallahi, laki-laki juga sama diperintahkan. Perempuan juga sama. Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Dua-duanya itu. Tidaklah orang yang beriman, laki maupun perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Untuk tidak menerima yang lain. Tidak ada pilihan dalam beragama. Kalau Allah sudah berfirman, Nabi sudah bersabda, yang paling layak ucapan sami'na. Oh, guru-guru kita sering ingetin tuh. Kajian-kajian tauhid. Surat Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini jangan cuma jadi hiporia ucapan. Pandai mengucap di mana-mana. Hei. Yang datang dari Rasul ambil. Yang dilarang jauhin. Kalau belum sanggup istighfar. Jangan bikin pintu surga sendiri. Iya, aku tahu. Memang Allah yang berfirman, Nabi yang bersabda. Tapi menurut aku. Oh, itulah kanut, sifat ingkar yang dimiliki oleh manusia. Dan kita nggak boleh seperti itu. Ya, makanya beliau mengatakan, fasolihat qanitat. Perempuan yang soleha, yang taat. Kenapa dibilang soleha yang taat? Karena soleha yang dimaksud innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat baru wal qanitina wal qanitat. Ya. Dan kalau sudah qanit wa wassadiqina wassadiqat, benar dalam beragama. Kalau dia sudah benar, otomatis wassabirina wassabirat. Kalau dia sudah sabar, wal khashiina wal khasiyat. Kalau dia sudah khusyuk, ya, dia orang yang mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Kalau sudah dia gemar bersedekah, wasaimina wasaimat, bisa kontrol diri. Dia bisa wal hafizina furujahum wal hafizat. Hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Jadi memang semua ada proses dalam agama. Ya, perempuan digiring untuk paham seperti itu. Bahkan adalah satu riwayat dikatakan kata Nabi min sa'adat ibni Adam salasa. Anak-anak Adam itu punya 3 kebahagiaan. Yang pertama,
dikatakan dia bahagia kalau dia punya almar'atus sholihah, perempuan yang sholihah. Baik itu ibunya, adik kakak perempuannya, istrinya, maupun anak perempuannya. Karena laki-laki yang dikatakan khiyar, khiyarukum linisaikum, yang paling baik di antara kalian wahai laki-laki yang paling khiyar. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, al-khiyar yang dimaksud huwal ulama, adalah seperti ulama yang menyiapkan maklum. Ya, maka laki mesti tahu dia dikatakan bahagia menyiapkan maklum ketika dia memiliki almaratus solihah, perempuan yang solihah, yang otomatis kalau dia sudah solihah bisa patuh taat, walaupun banyak yang bersinggungan dengan keinginan dia. Cuma kan konsekuensi dia berumah tangga adalah menjadikan suaminya Tuhannya di muka bumi. Bukan Tuhan yang disembah seperti Allah. Ya, Rabbuha fid dunya, yang dipatuhi, yang ditaati setelah Allah. Yang kedua, wal maskanus salih, tempat tinggal yang baik. Tempat tinggal yang baik yang kita berikan kepada pasangan kita untuk menjadikan dia bak mutiara dalam cangkang. Cangkang itu rumah lah. Ya, manalah ada artinya sebuah cangkang tanpa mutiara di dalamnya. Begitu pula seperti rumah yang dikatakan sama Aisyah, baiti jannati. Kenapa dibilang rumahku surgaku? Padahal kalau kita lihat di replika bangunan rumah Rasul yang dulu itu, ya itu ya Allah. Itu kalau perempuan sekarang dibangunin rumah kayak Nabi bangunin Aisyah, demo udah. Yang ada berkoalisi sama anak, nunggu suami datang di depan pagar di demo. Turunkan ayah, ganti ayah gitu ya. Karena rumahnya nggak layak. Tapi wallahi, dari rumah yang seperti itu, Aisyah mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Karena rumah itu betul-betul menginspirasi dia untuk betul-betul pengen ke surga. Karena nanti ada rumah yang dikatakan bukan laisal maskan as-salih. Bukan tempat yang baik, tempat tinggal yang baik. Tempat tinggal yang tidak baik, ya di dalamnya banyak hal yang Allah nggak suka. Hal-hal yang mubazir, ya mubazir umum, makanan, pakaian, atau kebutuhan rumah tangga, atau mungkin hal-hal yang sifatnya sekunder, yang berlebihan, yang nggak perlu dia miliki. Ini kan sifat mubazir semua, ya. Atau hal-hal mungkin yang mendatangkan ketidaksukaan Allah. Rumahnya tidak wangi, bau, ya karena malaikat nggak suka dengan yang tempat yang bau, najis dan lain-lain. Nah, dia berusaha untuk menjadikan tempatnya itu tempat yang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Tidak ada teriakan-teriakan, cacian, makian, tidak ada. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan seburuk-buruk tempat tinggal yang isinya adalah teriakan, kata Rasul. Wal maskanus salih, wal markab salih, kendaraan yang baik. Kebalikannya, wa min saqawati ibni Adam, sedangkan kesengsaraan manusia, yakni yang pertama ketika yang dimilikinya almar'atusu, perempuan yang buruk, wal maskanusu, tempat tinggal yang buruk, wal markab asu, yakni kendaraan yang buruk. Jadi kalau sampai Nabi menjelaskan mendetail seperti itu, tujuannya apa? Untuk kebaikan. Bukan mengintimidasi, bukan hanya menyalahkan, bukan. Bersyukurlah para wanita, karena banyak sekali dalil dalam agama kita ini yang membuka tabir penyebab-penyebab datangnya penghuni neraka dari golongan kalian para wanita. Nabi mengatakan, bersedekahlah kalian. Karena aku melihat di neraka banyak sekali kalian. Kenapa sedekah bahasanya Ustaz? Ya, ulama mengatakan, as-sodaqatu tudiul bala. Sedekah itu tolak bala. Kita nggak bisa milih takdir, nggak bisa milih ujian. Cuma dalam takdir dan ujian ada keburukan yang kita rasa, tertolak dengan sedekah yang kita amalkan seperti itu ya. Taib. Kemudian Nabi mengatakan bahwa ya alangkah baiknya perempuan yang baik itu yang tidak mengenal kata-kata yang tercela. Saya pernah sampaikan di beberapa kajian itu ya, Imam Ghazali dalam bukunya itu menjelaskan dan ulama sering membahas tentang masalah karakter-karakter perempuan yang mesti dijauhi ini. Saya pernah bahas di beberapa kajian. Ya. Yang pertama dikatakan bahwa Imam Ghazali ini mengatakan bahwa janganlah kalian menikahi 6 jenis wanita. Ini dijadikan bahasan di beberapa buku ulama. Yang pertama, annanah. Yang kedua, mannanah. Yang ketiga, hannanah. Yang keempat, haddaqah. Yang kelima, barroqah. Masya Allah.
Diterjemahkan yang pertama, yakni annana. Annana artinya wanita yang suka merintih. Wanita yang suka mengeluh. Acap kali memegang kepala setiap saat. Ya, maksudnya apa? Tidak qanaah. Komplain dengan keadaan. Ya, lupa kalau hidup ini ada proses. Yang susah bisa jadi senang, yang senang bisa jadi susah. Dan Allah berharap manusia ini mengerti, dia itu makhluk yang beradaptasi, bukan berevolusi. Sehingga yang susah, harusnya jangan kaget kalau senang. Yang senang pun jangan kaget kalau nanti susah. Karena hidup ini ujian. Apalagi dikatakan dia adalah mutiara. Mau dalam cangkang yang berlumpur, di atas rumput, dalam tanah yang kotor, atau jadi sebuah bandulan rantai, atau gelang, atau anting-anting, mutiara itu tetap mutiara. Jangan berkeluh kesah, hati-hati. Ulama mengatakan, jangan memiliki sifat annana. Suka merintih, suka berkeluh kesah. Acap kali kekurangan saja, bukan qanaah. Yang kedua, manana, yakni mengungkit-ungkit kebaikan. Ah, hati-hati nih, sifat kufur asir yang Nabi sering omongin nih. Ya, karena banyak orang bertanya tentang doa yang mustajab. Ini kan Ramadan ya. Nabi mengatakan mustajab doa dari awal berpuasa hingga berbuka. Dari terbit matahari hingga terbenam matahari itu mustajab doa. Tat udah sering berdoa cuma nggak keturutan. Ini yang dimaksud. Sifat manana. Jangan-jangan kamu tergolong orang yang suka mengungkit-ungkit kekurangan orang lain dan mengangkat kebaikan diri sendiri. Beraku-akuria. Kalau bahasanya Imam Ghazali ini ya acap kali mengungkit-ungkit kebaikan diri di hadapan suaminya, tapi memburuk-burukan suaminya atau orang lain di hadapan matanya. Dia berkata, aku telah begini, telah begitu, kalau kamu sih nggak begitu, nggak begini. Hati-hati dengan yang dikatakan manana. Yang ketiga, hanana. Yani perempuan yang punya masa lalu, yang rindu dengan masa lalunya. Banyak sekali. Ya, walaupun terkesan dunia mengakui dalam catatan mereka, banyak lelaki yang berselingkuh, bermaksiat di luar, tapi secara data, wallahi, lebih banyak perempuan yang melakukannya. Cuma pandai berkamuflase dengan tingkah lakunya. Maka sejak zaman dahulu, sudah dikatakan oleh ulama, hati-hati dengan yang dikatakan Hannana ini. Wanita yang rindu kepada pasangannya di masa lalu. Ya, wanita yang betul-betul menginginkan kembalinya ke masa lalu. Sementara dia sudah dimiliki oleh seseorang yang diikat dengan akad dalam hidupnya. Yang lainnya kata ulama, hati-hati dengan sifat haddakoh. Haddakoh ini mata yang suka memanah sesuatu yang dia inginkan. Catatan yang dia bawa untuk masuk ke pasar, itu dia lupakan. Kenapa? Karena matanya memandang sesuatu yang dia lebih sukai ketimbang yang ada dalam catatan. Sehingga kalau ke pasar, yang dicatat nggak kebeli, yang nggak kecatat itu yang keambil. Haddakoh. Wanita yang memanah segala sesuatu dengan kedua matanya, lalu menyukainya. Dan membebani pasangan untuk memberinya. Allahu Akbar. Dan yang terakhir ya ini barokah. Afan, yang kelima, barokah. Barokah di sini artinya ada dua makna. Yang pertama, wanita yang sepanjang hari merias wajahnya agar wajahnya menjadi berkilau. Sibuk sama mempercantik diri. Karena yang dia pahami harus cantik di hadapan suami. Iya, betul. Cuma kan Nabi bilang, cantik itu kan yang ketiga. Kalau bicara cantik yang utama, Nabi nggak nikah sama Khadijah. Wanita sederhana yang lebih tua dari Rasul. Karena yang beliau cari apa? Al-Wadud. Sosok pasangan hidup yang menyiapkan maklum. Bukan pelampias syahwat. Tapi hari ini yang dipertontonkan syahwat yang dikedepankan. Bukan kepateran dalam hidupnya, bukan. Udah Nabi contohkan. Bukan nggak ada gadis di zaman Rasul. Ada. Oh, jangan-jangan Nabi miskin, suka sama janda kaya. Hati-hati. Nabi nikah sama Khadijah, maharnya 500 onta. Yang terbaik saat itu di Mekah.
Dan 500 onta ulama mengatakan kalau diuangkan sekarang 2,5 miliar. Nabi itu orang kaya. Keluarganya kaya, warisnya banyak. Wow. Dari keluarga Quraisy bin Nabi Abdul Muthalib. Kaya Nabi, bukan tidak. Cuma Nabi pertontonkan. Ketika Khadijah sudah meninggal, Nabi nggak nikah dengan yang muda, nikah dengan Saudah. Lagi-lagi perempuan yang gemuk, pendek, tidak cantik. Cuma pandai memasak. Ya, baru menikah dengan Aisyah. Baru dengan yang lainnya. Coba, tahapan-tahapan belajar untuk disukai oleh orang, seperti melihat bagaimana Nabi mencontohkan untuk menyukai seseorang. Yang dikatakan sama Nabi tadi, 5 lihat. Bukan karena dia kaya, bukan. Memang dia menginspirasi suami untuk semangat bekerja. Kayak ceritaan Asma dengan Zubair. Zubair miskin, Asma anak orang kaya. Bahkan zakatnya Asma sampai ke Zubair. Tapi kan ketika terjadi perceraian di hari tua mereka. Nah, di sini jadi dalil bahwa cerai itu nggak buruk. Ya, karena memang dalil. Maka diberikan surat cerai, surat at-tolak dalam Quran itu kan. Iya. Tapi setelah mereka bercerai, kita tahu salah satu sahabat Nabi yang paling kaya di antara yang kaya adalah Zubair bin Awam. Bahkan Zubair mendidik anaknya Urwah menjadi tabi'in yang paling kaya di antara tabi'in yang lain. Allah Akbar. Ya. Kenapa? Karena dia menikah dengan perempuan yang menginspirasi dirinya untuk bisa survive. Ketika laki-laki diperintahkan menikah dengan perempuan yang kaya, ya, bukan buat numpang hidup. Kamu nikah dengan perempuan yang punya restoran banyak, tetap antut imuha idato imta, kasih uang makan walaupun restoran banyakan dia. Kamu nikah dengan perempuan yang punya garmen, punya butik, sebesar takiyah, Masya Allah. Tetap antal baswa idalabista. Kasih dia uang untuk beli baju, walaupun baju dia banyak. Laki-laki suruh punya izzah. Wa izzuhu istighnahu anin nas. Karena harga diri laki-laki itu adalah tidak nyender kepada manusia. Suruh seperti itu. Jangan salah. Sehingga fokus dengan kecantikan, merias wajah, sampai nggak merias batin. Ya. Wallahi, yang utama batinnya. Bukan penampilannya. Kalau penampilan tinggal tergantung pesanan. Kalau suaminya suka begini-begini, begini-begini, itu nggak main-main. Banyak kok di buku-buku ulama tentang arahan untuk mengetahui kewajiban suami dan kewajiban istri. Itu. Yang kedua, sebagian mengatakan barokah, yang perempuan jangan memiliki ini, supaya Ramadannya gampang nih. Ustaz berikan dulu mukadimah obrolan, supaya nanti pemanfaatan Ramadannya jelas. Barokah diterjemahkan, yakni komplain dengan apa yang dimakan. Jadi orang-orang Maroko, orang Arab suka mengatakan barikot al-mar'ah wa barikot as-sabi at-tu'am. Jadi perempuan yang suka marah kayak anak kecil yang kalau dikasih makanan selalu bilang nggak enak. Nggak ada selesainya. Bukan dia qanaah. Dia komplain saja. Ini yang seperti ini bahaya sekali. Ya. Dan yang terakhir, sedekah. Sedekah artinya perempuan yang banyak bicara yang tak ada zikir di dalamnya. Hati-hati. Keenam ini mesti dijauhi. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan target Ramadan yang diinginkan. Karena kalau tidak nanti Ramadan menjadi sesuatu yang berat. Padahal rukhsah dalam agama kita, Masya Allah ya, banyak sekali. Ada perempuan bertanya tentang masalah haid ke Rasulullah dulu. Nabi hanya mengatakan, dikatakan bahwa alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, Abu Said Al-Khudri ini pernah mengatakan ketika Rasulullah ditanya oleh seorang wanita ya tentang kekurangan agama pada dirinya, beliau mengatakan, ya bukankah perempuan itu ketika haid tidak sholat dan tidak puasa? Ini kekurangan perempuan. Tapi itu pun jadi dalil, bahwa ternyata memang perempuan haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Masya Allah. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga pernah ditanya sama perempuan lain yang mengatakan, apakah kata perempuan ini, kenapa gerangan wanita haid mengkodok puasa, sementara tidak mengkodok sholat? Ada satu riwayat yang sampai kepada Aisyah tentang perempuan yang komplain. Puasa kan berat, kenapa mesti dikodok? Sementara sholat nggak ada kodok, gitulah.
Aisyah dengar perempuan nanya kayak begitu, kata Aisyah, jangan-jangan kamu nih Haruriyah nih. Haruriyah itu apa? Haruriyah itu kelompok sekte cikal bakal Khawarij yang ada di Kufah, yang nanti akan berkembang kepada pemahaman Syiah itu. Mereka orang yang dikit-dikit komplain. Padahal agama ini kadang-kadang kita nggak paham, akal kita nggak nyampe. Bukan berarti ini memang agama salah. Karena Allah berfirman, Nabi bersabda, konsekuensinya akal kita mesti patuh dengan syariat itu gitu loh. Kata Aisyah, kana yusibana dzalika fanu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Kami dulu di zaman Nabi itu ketika haid, kami diperintahkan oleh Nabi ini nggak puasa dan mengkodok puasa. Tapi Nabi memang nggak memerintahkan kepada kami untuk mengkodok sholat. Ya sudah, nggak ada komplain di antara kami. Kayak di zaman Imam Malik tentang Allah di atas langit, ada yang bertanya orang Khawarij. Ya, tentang posisi Allah di atas langit. Kata beristiwa di atas arsy itu ya. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum wa su'al anhu bid'ah. Yang namanya istiwa itu sudah ada ilmunya disampaikan sudah sama Nabi bagaimana istiwanya Allah. Dan bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah karena kami nggak berani bertanya dari zaman dulu tentang masalah ini. Dan aku khawatir kamu ini perusak agama. Ini yang mungkin uh, perempuan dilarang untuk jadi sadakoh itu. Ya. Kalau sudah ada firman Allah, sabda Nabi, dan sahabat juga melakukan, tolong jangan banyak ngomong. Katakan sami'na wa ata'na. Toh memang kita juga nanti diarahkan untuk, ya laki-laki juga sama. Belajar benci dan cinta karena Allah. Belajar benci dan cinta karena Allah. Jadi kalau memang Allah sudah firmankan, Nabi sudah sabdakan, dan memang sahabat di zaman dulu dengan sahabiat sudah melakukan, ya tugas kita ya nggak ada komplain, yang ada sami'na wa ata'na. Ya. Suruh punya sifat sabar. Ada kan riwayat yang menjelaskan tentang keburukan perempuan-perempuan jahiliyah. Ya. Kata Nabi begini. Dalam satu riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari, laisa minna man latamal khudud wa saqqal juyub wa da'a bidu'ail jahiliyah. Nabi mengatakan laisa minna, bukan termasuk golonganku. Bukan termasuk orang-orang yang didoakan sama Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bukan dari golongan umat Muhammad. Siapa? Man latamal khudud, yakni perempuan yang kalau lagi sedih menampar-nampar pipi, menyakiti fisik, merusak diri sambil ngaca. Yang awalnya bagus cuma teriak jadi nggak bagus. Ya kalau dulu latomal khudud, apa yang mukur-mukur, sampai wasyaqqal juyub, merobek-robek kantong baju, ya, dirobek-robek. Ada nggak perempuan sekarang? Banyak. Ya perhatikan aja kalau lagi sedih, ngaca. Bedakan dengan sebelum sedih. Karena merusak penciptaan Allah dalam agama diharamkan. Bukan berarti nggak boleh sedih, bukan berarti nggak boleh menangis, ya. Ya kalau ingat, oh ya, pada akhirnya jadi nggak baik ciptaan Allah karena kesedihan yang berlebihan, ya buru-buru istighfar. Sedih manusiawi. Siapa yang nggak sedih? Ya bahkan ketika ada perempuan yang melahirkan bayinya, kemudian malaikat mencabut nyawa bayinya, dia sedih. Allah tanya, ketika kau cabut samrata fuadi, buah hatinya bagaimana dia? Dia sedih. Cuma dia istirjai Allah. Ibnillah baitan fil jannah wasamu baital hamdi. Ya udah kalau memang dia sedih tapi dia beristirja, sebelum air matanya jatuh dari kantung matanya, bangunkan dia rumah di sorga dan berikan dengan nama Baitul Hamdi. Dia sedih. Nabi juga sedih ketika anaknya Ibrahim meninggal dari Maryam Kipti. Sedih Nabi bukan tidak. Sedih Nabi ketika Hamzah meninggal. Sedih itu manusiawi. Cuma enggak berlebihan gitu loh. Makanya yang dikhawatirkan ini kan apa namanya sedih yang berlebihan. Di situ nanti ada syariat di mana perempuan enggak boleh ziarah kubur. Ya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan la'anallah az-zairah. Allah melaknat perempuan yang sering berziarah.
Kenapa? Takutnya niyaha. Niyaha itu sedih yang berlebihan. Resikonya nanti kayak kebiasaan orang-orang jahiliyah. Menyakiti diri, memukul-mukul, merobek baju, kemudian da'a bidu'ail jahiliyah, atau teriak-teriak, gitu loh. Sifat kufur aslinya dikedepankan. Dia lupa kebaikan banyak ketimbang keburukan yang dia rasa. Ini lemahnya perempuan yang mesti diingatkan. Mesti diingatkan ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, ya perempuan untuk bisa menyikapi Ramadan dengan kenikmatan. Karena ya Rabbi subhanallah. Buku Sifat Puasa Nabi yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Salim Al-Hilali itu menjelaskan tentang 3 keutamaan Ramadan yang kalau laki dan perempuan tahu harusnya menyiapkan diri untuk ketiga hal yang ini nggak dimiliki oleh bulan lain. Ilmu yang dikedepankan iya, iman yang dikedepankan iya. Ini Ramadan, ayo berlomba. Ini bulan, wallah, bulan Quran. Bukan cuma hatam dan baca Quran. Karena peruntukan Quran diturunkan bukan untuk itu. Kalau kita kan bicara bulan Quran nih, ya di Ramadan nih kata Nabi, alif lam mim itu bukan alif 1 lam 1 mim 1, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Iya. Cuma tetap peruntukan Quran bukan untuk itu. Quran diturunkan kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Ini yang jangan terkecoh dengan janji huruf 10 tadi. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran. Hudan petunjuk. Hai para wanita, ini Ramadan. Itu Quran, jangan cuma buat bangga berapa kali hatam. Anda tertunjuki tidak dengan Quran. Contoh yang paling gampang, kita laki, kita perempuan. Waktu kita menjadi anak, ada syariat yang dikedepankan. Fala takul lahuma uff. Buat perempuan itu selesai dengan dia menikah. Buat laki-laki sampai tua bangka sama orang tuanya nggak boleh. Kalau perempuan kok terbatas ketika dia sudah menikah. Karena ketika dia sudah menikah, wallahi suaminya lebih mulia ketimbang orang tuanya. Kalau dulu sama orang tua nggak boleh bilang, suami juga. Yang terjadi sekarang apa? Ayo, di depan mata kita banyak perempuan-perempuan yang ngaji, bahkan jadi panitia-panitia pengajian dengan hijab, nikob yang maksimal dalam penampilan. Ya, kadang-kadang sama suami orang bisa nurut, kata-kata suami orang dalam tulisan-tulisan dipercaya, diyakini kebenarannya. Nasihat dalam sosial media, kadang-kadang sama guru-guru kita lebih patuh mendengar ketimbang sama suami sendiri. Padahal ya kalau memang suami salah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Gak boleh patuh kepada suami untuk maksiat kepada Allah Khaliq. Tapi kalau memang yang disampaikan baik, ya jangan dikomplain. Kenapa mesti mendengar kebaikan dari orang lain? Ini banyak, banyak yang begini banyak. Ini masuk kategori peremehan dosa. Nah Ramadan bulan Quran, bulan petunjuk. Ayo perempuan, manfaatkan Ramadan untuk baca Quran, untuk memahami Quran. Di Quran itu ada petunjuk buat manusia secara umum. Kalau kita merasa manusia, tertunjukilah dengan Quran. Ya, jangan remehkan dosa kecil. Ada riwayat yang mengatakan, Iyakum wa muhaqqaratidh dhunub. Kakaumin nazalu fi batni wad. Faja'a dhabi'ud. Waja'a dhabi'ud. Hatta indaju khubzatahum. Wa inna muhaqqaratidh dhunub mata yu'khad biha sahibuha tuhlikuhu. Itu kalau kita baca riwayat tentang Imam Ahmad ini, tentang Nabi yang menjelaskan bahwa orang yang meremehkan dosa kecil itu seperti sekelompok kaum yang bawa kayu sedikit-sedikit memenuhi sebuah lembah. Kemudian kayu terbakar, semuanya hangus. Dosa kecil yang dianggap lumrah dan biasa. Kebiasaan-kebiasaan buruk, curhat di sosial media. Masalah rumah tangga ditulis dalam sosmed.
sehingga dunia tahu, ya Rabbi subhanallah, ini dosa-dosa yang diremehkan, yang dikhawatirkan nanti kemuliaan Ramadan terhalang. Karena Nabi mengatakan, inna rojula la yuramu rizqa bidamin yusibuh. Orang itu terhalang dari kemuliaan rezekinya karena kemaksiatan yang dia rutinkan. Maka ditekankan sekali, oleh karena itu perempuan harus memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia seberat-berat timbangan di akhirat nanti. Ya. Ramadan ini merupakan bulan diberikan banyak kemudahan untuk berbuat kebaikan. Dan dipersulit berbuat kemaksiatan. Laki dan perempuan suruh manfaatin ini. Ayo, semua kemudahan berkaitan dengan ketaatan yang menaikkan iman kita. Yazidu bitta'wa yang kusubil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kita yang tahu, kita yang paham, turun naik iman. Kita yang mengerti. Makanya nggak bisa kita bersandar hidup pada orang lain. Karena nanti juga ada sebagian perempuan berpendapat bahwa dia merasa memiliki pasangan orang soleh, keluarga yang soleh, dan kemungkinan besar dia yakin dia pasti masuk surga dengan kesolehan yang dia miliki. Agama ini tidak menjanjikan tanggung jawab neraka dan surga kecuali kembali kepada orang yang layak untuk memasukinya. Sampai Nabi mengatakan, aku berlepas diri dari istri dan anak-anakku untuk urusan surga. Bahkan beliau mengatakan, lo anna Fatimah binta Muhammad sarakot lakototu yadah. Karena Muhammad nggak bisa mencegah kalau sampai Fatimah mencuri. Tapi kalau dia mencuri, aku yang bakal potong tangannya. Di situ kita lihat, ketika banyak perempuan-perempuan sekarang menjadikan Aisyah sebagai sampel hidup seorang istri yang baik. Sampai dibuat tentang lagu siapa Aisyah itu kan. Ya, padahal kalau dia baca tentang Aisyah, oh dia akan geleng pala. Aisyah, perempuan yang tercantik yang Nabi miliki, gadis yang dinikahi. Tapi kita tahu, periwayat hadis terbanyak di Islam ini dua, Abu Hurairah dengan Aisyah. Artinya apa? Aisyah tetap belajar, bukan tidak. Aisyah penghafal Quran. Jadi kalaupun dia tahu dia istri Nabi yang bakal mendampingi di sorga, penyebabnya dibuat. Kayak dulu ada sahabat datang ke Nabi, menyiapkan fasilitas buat Nabi buang hajat. Selesai buang hajat, Nabi bilang sama yang memfasilitasi dirinya tadi, mintalah sesuatu dariku kan kuberikan untukmu. Oh baiklah Rasul, kata sahabat yang memfasilitasi buang hajat Nabi ini, izinkan aku untuk menjadi pendampingmu di sorga. Kata Nabi, minta yang lain, itu aja. Yang lain, itu aja ya Rasul. Aku nggak minta yang lain, minta jadi pendampingmu di sorga. Kata Nabi, baiklah, itu mungkin terjadi, tapi tolong bantu aku dengan banyak sujud. Ini Aisyah paham, istri-istri Nabi yang lain juga paham, bahwa di zaman dulu pernah ada istri dari seorang Rasul yang pertama, Ulil Azmi, yang namanya Nabi Nuh alaihissalam. Nggak ngefek, tetap jadi penghuni neraka. Anaknya juga sama. Nggak ada KKN dalam Islam. Oh, saya anak ustadz, saya anak ulama, saya anak orang soleh. Enggak. Tetap anak Muhammad pun dikatakan, Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakot, lakotok tu yadah. Ini Fatimah, anak Muhammad. Kalau dia mencuri, Muhammad yang potong. Karena Muhammad nggak bisa bolak-balikin hati Fatimah. Yang maksum ayahnya Muhammad, turunannya nggak ada yang maksum. Kita cuma suruh bersolawat sama keluarga Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi tidak ada kemaksuman pada keturunannya. Tetap harus kembali kepada syariat yang telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam ad-dina. Berlaku untuk semuanya. Ya. Makanya kalau betul-betul dia paham kemuliaan Ramadan, dia akan menjadi orang yang terpanggil dengan panggilan malaikat tadi. Ya bagial khair akbil. Wa ya bagial syar aksir. Wahai pemburu-pemburu kebaikan, wallahi, ya, manfaatkan Ramadan. Wahai pemburu pelaku-pelaku dosa, kurangi. Kan di surat An-Nahl ayat 97 itu kan umum. Ada riwayat yang ada ayat yang menjanjikan hayatan thayyibah. Kenapa diberikan kehidupan yang baik? Setelah Ramadan bakal baik nanti. Taib, ya. Di situ ayat mengatakan man amila solihan min dzakarin
au unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Ini dalil umum banget. Man amila solihan, siapa yang beramal soleh. Siapa aja. Allah katakan min dzakarin au unsa. Laki-laki maupun perempuan. Jadi dua. Kalau nggak laki nggak perempuan. Wa huwa mu'min, asalkan dalam kondisi beriman. Kata Allah, falanuhyanahu hayatan thayyibah. Di situ ada huruf fa. Lam taukid, nun taukid. Kalau Allah bilang, sanu'ti hayatan thayyibah, Allah nggak mungkin bohong. Tapi lebih daripada itu Allah mengatakan, falanuhyiyannahu. Aku pasti memberikan kehidupan yang baik. Wa'adallah haq. Janji Allah pasti. Kalau ayat ini diletakkan di bulan Ramadan, orang yang beramal soleh, ya tentu amalan-amalan yang dicontohkan. Dan maklum, ilmu yang kita miliki akan tahu kata ihtisabnya Nabi itu menekankan tentang ritual Ramadan. Karena hadis tentang ihtisab itu Ramadan. Orang suka bilang, Ustaz, ihtisab kan menghitung pahala. Emang boleh kita hitung-hitungan pahala sama Allah? Ya Nabi yang nyuruh, nggak perlu yang bawel. Nabi yang bilang, man soma Ramadanan imanan wahtisaban. Riwayat yang mengatakan, man qoma Ramadanan imanan wahtisaban. Orang yang puasa di bulan Ramadan, orang yang berdiri sholat tarawih di bulan Ramadan, iman dikedepankan dan ihtisab. Dia menghitung pahala. Maksudnya apa? Banyak pahala seputar puasa Ramadan yang kalian lakukan. Baik menyiapkan buka buat orang yang berpuasa, membangunkan sahur karena Allah dan malaikat bersolawat sama orang yang sahur, atau mungkin memberi makan orang yang berpuasa secara umum, ya, pahala orang yang puasa pahala dia, atau mengambil manfaat bacaan imam, qiraatul ma'mum, atau dia banyak baca Quran sehingga per huruf 10 dia miliki, sekali hatam 10 kali hatam, atau mungkin apa? Dia mendapatkan keutamaan puasa itu sendiri. Dulu Nabi sebelum Ramadan mengatakan, man soma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhu 'anil nar sab'ina kharifan. Orang yang puasa umum, puasa apa saja di jalan Allah dengan syariat yang dia ikuti, dipastikan puasa tersebut membuat jauh wajahnya dari jilatan neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apalagi Ramadan. Sampai Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa Ramadan lebih baik ketimbang puasa yang lain. Fa innahu li wa ana ajzibi. Ini urusan aku deh. Aku yang bakal bayar. Kalau puasa biasa, sekali puasa 70 tahun muka ini jauh dari neraka, sejauh perjalanan, Allah, ini Ramadan lebih. Itu ihtisab. Bagaimana dia bisa ihtisab? Karena berilmu. Kalau dia nggak berilmu, puasa cuma fokus, nggak makan, nggak minum. Isinya tidur seharian. Mata melek cuma ngelihat jam. Udah johor, belum asar, habis asar, terus melek jam 5. Aduh, seger deh kita puasa nih. Ya seger orang merem seharian. Kan tidur itu pahala, Ustaz, ibadah. Ya memang ibadah. Kalau memang dibutuhkan. Tapi bukan alat bantu untuk bisa meninggalkan kewajiban. Bukan. Ya kalau nggak pakai ilmu berantakan sudah. Makanya kata ulama nanti banyak orang-orang yang dikatakan keledai bawa buku. Bukunya banyak, ilmunya banyak, nggak ada yang kepake. Ya, keledai bawa buku. Betul ya, misalkan keledai yang bawa buku. Dulu keledai yang suka bawa-bawa buku ulama. Tapi nggak pernah pinter tuh keledai. Ya, ini yang dikhawatirkan kita bisa seperti itu gitu. Wa yadubillah wa na'udzubillah, jangan ya. Ya, dan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Ini perempuan penting nih. Suka pada komplain. Ustadz, saya kan pengen itikaf. Cuma suami saya ngelarang. Ustadz, kesel banget. Ya Allah, ya Allah. Ya, sampai curhat di status sosial media. Gara-gara dilarang itikaf sama suami. Kenapa dia yang kau jadikan untukku, ya Allah? Apa ini orang? Dia nggak tahu kalau itikaf itu sunnah. Taat itu wajib. Ini yang begini nih yang belajar ngelongkap nih bahaya banget nih. Saya sering bilang, kalau laki-laki jadi ikhwan kibar, ustadz bukan udah kayak ustadz. Kalau perempuan ini jadi apa? Akhwat kubro. 3-4 kali kajian ikut tablik apa jadi ustazah.
Suara berubah yang tadi, apa kabar? Sekarang, apa kabar? Gimana kamu? Begitu kan baik. Wa yadubillah wa na'udzubillah, jangan. Agama membuat kita menjadi orang yang yasir, mudah. Karena agama yusrun. Agama tuh asik, agama tuh mudah. Orang yang beragama jadi asik, jadi mudah. Ya, agama mendatangkan kebaikan. Agama membuat orang itu memiliki sifat qoribin hayyin sahlin. Dengan agama jadi gampang akrab. Ya, memang orang tuh seneng deket, gak eksklusif, gak cuma itu aja temannya. Tapi sama semua orang, orang seneng sama dia. Kedatangannya dinanti, kepergiannya gak diharap, itu orang-orang yang qorib. Qorib akrab, gampang akrab. Hayyin lembutnya orang. Ini masuk kategori al-wadud. Al-walud, sifat lembut dari diri perempuan yang memaklumi anak-anak kecil yang punya kesalahan. Ya, karena memang hukum asalnya seperti itu. Maka dibilang al-ummu madrasah. Ibu yang dibilang sekolah, kenapa? Karena punya maklum. Dulu ayah yang nggak punya maklum. Karena ayah sibuk di luar. Ya, perempuan dikatakan madrasah karena punya maklum. Sering di rumah sama anak, dan dia berteman dengan anak. Nah, dalam pertemanan ini kan mesti menyiapkan maklum kalau pengen awet. Nah, sekarang kita berteman dengan seseorang, kalau kita nggak memaklumi dia dengan kekurangan yang dia miliki, ya terus kita nggak punya teman lain, akhirnya kita eksklusif, nggak butuh orang lain. Kalau sudah nggak butuh orang lain, nggak berkembang hidupnya. Karena manusia ini butuh orang untuk bisa beradaptasi. Insya Allah. Ya, subhanallah. Uh, apa dan sahlin, orang yang beragama dengan baik itu akan menyiapkan maklum, mudah sama orang. Ya, dia tahu kalau dia juga hijrah itu butuh waktu. Sehingga nanti ketika dia sudah bisa maksimal dalam hijrahnya ini, nggak merasa senior. Kalau ngeliat orang yang berhijrah, nggak dihakimi, tapi dia maklumi. Kamu sih alhamdulillah, umur 17 ya, udah pakai hijab. Dulu aku 35 masih ngablak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini makin lama makin panjang ya. Sekarang masih pakai kerudung gantung diri, gitu ya. Kerudung apa si manis jembatan Ancol yang kayak ngimbu nangka, atau mungkin kerudung yang robek pundaknya, atau kayak sarang tawon ya. Jangan dihakimi. Ya mudah-mudahan lah. Makin hari kamu makin maksimal, makin kenal bahwa yang namanya hijab itu di Quran tuh, lihat tuh surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59. Kalau nggak bisa ngaji, pengen lihat hijab yang syar'i, coba buka situsnya Takia tuh ya, yang syar'i tuh. Sayang kalau udah berhijab nggak dapat pahala, sayang. Tapi ingat ya, jangan terkecoh dengan hijab yang digunakan dengan harga yang mahal maupun murah, jangan. Yang jilbabnya murah, malu bergaul, yang mahal action bergaul, jangan. Karena hari gini ya, wallahi gara-gara baju mereknya di luar, ya, orang tuh jadi bersombong dengan merek baju. Ya jujur kami dibesarkan di lingkungan yang dulu tuh baju mereknya di dalam semua, dalam kerah. Sekarang di luar semua. Akhirnya ada orang yang hatinya punya penyakit, berkoalisi, berkumpul dengan kelompok-kelompok dengan merek baju yang sama. Akhirnya timbulnya apa? Ria. Ria itu syirik kecil, dirutinkan jadi besar. Kalau sudah ria, akhirnya ujub, sombong, merasa takjub dengan dirinya. Padahal baju yang dia pakai nggak merubah warna kulit. Ya, baju yang dia pakai nggak menguruskan badannya, nggak mengurangi timbangannya. Seperti sepatu yang dia pakai nggak menambah tinggi, cuma kesan tinggi yang dia punya. Nah, agama nggak seperti itu. Ya, kenapa? Karena manfaat agama itu lebih inner beauty-nya, bukan keluarnya. Ya, keluar dari dirinya kebaikan-kebaikan yang banyak, bukan sisi luar yang ditekankan sekali, bukan seperti itu. Ramadan menjanjikan kebaikan. Ya. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, A'addallahu lahum magfiratan wa ajran azimah. Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, ada janji di akhir Ramadan nanti, Allah siapkan ampunan dan pahala yang lebih besar ketimbang kebaikan yang dia lakukan. A'addallahu lahum magfiratan wa ajran azimah. Siapa sih yang nggak mau diampunin? Nabi sudah bilang, Gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Laki dan perempuan punya hak untuk diampuni. Kalau cuma pengen diampuni, nggak tahu cara datangnya ampunan, ya sama juga bohong.
Adallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Itu penyebabnya apa? Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Diperuntukkan buat orang yang ingat Allah dimanapun dia berada. Kenapa dia mesti ingat Allah? Karena semakin dia ingat Allah, dia tahu bahwa Allah telah sempurnakan agama. Di Islam ini kalau kita ingat Allah, kita ingat hukum. Bukankah ketika kita ingat Allah dalam Quran, Allah yang mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah kusempurnakan agama bagimu. Kita ingat Allah, apa yang di agama kita nggak ada. Dulu orang Parsi mengatakan, Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Bukankah kalian umat Muhammad? Muhammad yang ajarkan segala sesuatu. Sampai cara buang hajat pun diajarkan. Kita ingat Allah. Pasti kita ingat ada hukum yang di atas itu kita berjalan. Jangan merasa aman. Tenang-tenang saja. Ya, akhirnya banyak kemaksiatan yang kita rutinkan. Jadi sayanglah kalau sampai kita nggak bisa menjaga diri kita dengan Ramadan. Nah, wanita dan Ramadan ini ya, harus tahu Ramadan ini fursah thayyibah. Ya, kesempatan yang sangat baik. Azimah, yang besar sekali. Yang orang-orang soleh itu kalau Ramadan mau meninggalkan mereka, nangis mereka semua. Karena nggak ada yang menjamin dia ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Dia tahan dirinya untuk nggak terwarnai oleh dunia. Wal kaziminal ghais. Amarahnya ditahan. Wal afina anin nas. Dan dia siapkan maklum buat manusia. Ramadan bikin kita punya itu. Labang banyak yang halal dilarang kalau siang. Padahal air putih halal, makanan halal, kita ngomel halal, sama anak semua diperbolehkan. Cuma di bulan Ramadan kan nggak dibolehkan. Dilatih sebulan, selesai Ramadan, Masya Allah. Kayak orang laki tuh, pada susah bangun subuh. Tapi kalau betul rutin sahurnya, rapi, insya Allah sebulan sahur, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sampai Sa'ban lagi nanti, terbiasa bangun pagi. Kenapa? Ada pembiasaan. Sama wal kaziminal ghais juga. Ketika kita belajar menahan amarah kita, belajar memaklumi orang, wal afina ninas, memaafkan orang, selama Ramadan, masuk bulan lain, akan mendapatkan kebaikan. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti ya pemirsa yang menyaksikan kegiatan ini, baik yang laki maupun yang perempuan, mobil khusus para akhwat, melalui takiyah ini, datang kebaikan dalam kehidupan insya Allah. Ya. Yuk, Akhi Alvin, kita bisa berdialog untuk mengembangkan bahasan yang kita bahas ini, biar lebih luas lagi, ada pertanyaan seputar yang dibahas. Karena akhlak dan adab dalam belajar itu akan bertanya tentang apa yang dipelajari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Masya Allah. Ustaz atas penyampaiannya, jazakallah khair. Masya Allah. Wanita dan Ramadan sekali faedah kan. Dan insya Allah saya berikan kesempatan pertanyaan. Ustaz dan izin tadi Ustaz menyampaikan kita akan dahulukan pertanyaan sesuai dengan tema ya, Kia Sister. Baik Ustaz, kita akan coba bacakan, mohon izin. Baik Ustaz, terkait dengan Ramadan Ustaz. Dari Mbak Vina. Bismillah, semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga. Ya, insya Allah. Putus-putus suaranya ini Alvin. Baik. Halo, sudah jelas Ustaz? Baik, iya. Silakan. Ya. Ustaz, bagi seorang wanita yang suaminya sedang dinas luar kota Ustaz, lebih utama mana beritikaf di masjid tanpa pendampingan mahram atau ibadah di rumahnya Ustaz, walaupun suaminya sudah mengizinkan beritikaf di masjid Ustaz? Waduh Vin, kalau suaminya udah ngasih tasreh, jangan nanya ke Ustadz lagi gitu loh. Karena kewajiban dia untuk mentaati dan menerima rukhsah dari suaminya gitu loh. Ya walaupun mungkin Ustadz hanya bisa mengingatkan seperti perempuan safar tanpa mahram. Ya kita nggak melegalkan, karena hukum asalnya nggak boleh perempuan safar tanpa mahram. Cuman ulama memberikan nasihat, kalau urgent, bukan mengiyakan boleh, ya hendaklah perempuan safar dengan perempuan soleha yang lain. Karena larangan perempuan bersendiri dalam safar, ya, membuat itikaf dan lainnya ini pendatangkan mudarat buat dirinya. Ya, dilalah mungkin terjadi hal yang tak diinginkan, siapa yang menolong dia? Siapa yang mau ngangkat dia kalau nggak ada mahramnya? Ya,
Sementara perempuan itu kan dilindungi, difasilitasi, dan diberikan kebutuhannya untuk melayani. Makanya Ustadz hanya bisa memberikan masukan, ya sebaiknya jangan di tempat atau di masjid yang sulit untuk membantu dia kalau terjadi yang tak diinginkan gitulah. Walaupun tetap waqarna fi buyutikunna, sebaik-baik tempat buat perempuan ya rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Syukur Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya kita akan coba angkat. Baik, sebentar Ustaz. Boleh bertanya, Ustaz? baik, silakan. Baik, boleh langsung. Baik, dengan Mbak siapa? Silakan. Saya Tati. Silakan Ya, langsung ke pertanyaannya. ingin bertanya tadi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi ada apa pembahasan tentang jika istri tidak boleh iktikaf oleh suami, kelanjutannya masih belum ada. Bagaimana, Ustaz? Ya, Afwan, Ustaz. Tadi kalau memang kelanjutannya belum suaminya ada melarang, saya nggak pembahasan. ada kelanjutan untuk bahasa saya. Kalau memang suami sudah melarang, maka kewajibannya adalah samina wa ata'na. Karena mematuhi suami hukumnya Oh, wajib, gitu ya, Ustaz. sementara itikaf hukumnya sunnah. Oh, gitu Ya. ya. Jadi Iya. mengedepankan yang wajib lebih utama ketimbang yang sunnah. Nanti akan banyak cerita dalam masyarakat, perempuan mengatakan, tapi kami kan pengen ketemu Lailatul Qadar, Ustadz. Ini pemahaman yang salah. Kalau Lailatul Qadar cuma di masjid. Ayat mengatakan malaikat turun ke bumi, bukan cuma ke masjid. Masjid bagian dari bumi. Dan Nabi sudah mengatakan untuk perempuan, rumah lebih baik ketimbang masjid. Jadi dia tetap bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar dimanapun dia berada, selama tidak ada penghalang untuk malaikat datang. Maksudnya bagaimana? Karena malaikat juga mengatakan, Jibril yang menyampaikan, kami para malaikat tidak masuk ke tempat yang ada lukisan bernyawa. Ada patung yang menyerupai dan ada anjing. Memang masjid aman dari itu semua. Ya, buat laki-laki sebaiknya di masjid dan Nabi contohkan. Tapi kalau buat perempuan, rumah lebih baik. Makanya, wahai para laki-laki, kalau punya rezeki, fasilitasilah istri kita ini untuk punya rumah yang layak untuk malaikat masuk ke dalamnya. Syukur-syukur kalau punya mihrab, ada tempat ibadah dia yang dikhususkan. Karena dari riwayat mengatakan, semakin dalam perempuan ada di rumahnya, di bagian yang paling dalam, paling afdol dia untuk sholat. Allahu Akbar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah Oh khair. ya, insyaallah. Syukur Ustaz. Salaher. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, terkait bulan Ramadan ini harus memperbanyak ibadah, Ustaz. Bagaimana kami seorang istri untuk mengingatkan suami yang masih mendengarkan musik dan main game, Ustaz, di Ramadan ini, Ustaz? Mohon nasihatnya. Lagi nikah sama dia, kita yang pusing tuh Ben ya. Yang buat belum nikah pengalaman tuh ya, cari yang sekufu. Kalau yang sempurna nggak ada, paling nggak saling mengingatkan lah di antara kita lah ya. Jadi jangan sampai kalau udah ada larangan, ya sebaiknya kita belajar menjauhi dan saling mensupport untuk menjauhi. Ya, jadi jangan sampai nanti malah ketika kita sudah tahu ada larangan, kita jadi orang yang sengaja untuk menolak larangan tersebut, gitu loh. Jangan, kalau bisa jangan. Ketika kita tahu konsekuensi mengakui Muhammad sebagai Rasul, itu di yang kedua, ijtinabu bimanaha alaih, menjauhkan yang beliau larang. Dan itu bukti iman. Ini manhaj. Nggak ada tawar-menawar kalau sudah begini. Nabi perintahkan kita untuk menjauhkan yang beliau larang. Karena larangan beliau larangan Allah. Riwayat lain mengatakan, manahaitukum min syai'in fa'ajtanibuhu. Wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kularang, jauhkan sudah. Apapun yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian. Jadi, bukti iman itu mentaati perintah dan larangan. Nah, ini mesti dijelaskan ini. Atau mungkin perempuan bisa ngomong, ya saya sebagai istri menikah dengan kamu, saya dibawa ke surga, bukan ngebawa kamu. Kalau kamunya masih seperti ini, ya, dan kamu nggak bertobat, saya cuma khawatir. Saya cuma khawatir kamu nggak bisa bawa saya ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Mohon Iya. izin. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik Ustaz, izin bertanya Ustaz. Bagi kami dari Ibu Dina, bagi kami perempuan yang ingin mendapatkan pahala Lailatul Qadar Ustaz.
beribadah di rumah, Ustadz. Apakah saja yang mesti dilakukan, Ustadz? Apakah boleh tidur dulu, kemudian bangun dan beribadah, atau mungkin dari ibadah Isya langsung, atau bagaimana, Ustadz? Mohon nasihat dan tipsnya, Ustadz, untuk perempuan di Baik. rumah. Ya, sebenarnya Lailatul Qadar itu adalah anugerah yang Allah berikan sebagai, kalau pohon tuh buah yang terbaik di pucuk yang paling atas gitu loh. Untuk sampai ke pucuk tersebut kita butuh effort sedikit, naik dari ranting yang paling bawah hingga ke atas. Maka sering dibilang dulu para sahabat itu 11 bulan persiapan dia untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Jadi nggak cuma hiporia akhir Ramadan gitu loh. Ibadahnya berantakan dari awal Ramadan. Iman dipertanyakan ketika masuk Ramadan, cuma ketika ending Ramadan, Lailatul Qadar nih. Ya nggak segampang itu. Yang dikhawatirkan nanti cuma merasa ketemu. Aku sih tiap tahun ketemu Lailatul Qadar, tapi prakteknya dalam keseharian lihat. Sama anak nggak akur, sama suami ngegas, sama mertua nggak akur. Lu Lailatul Qadar apa yang lu temuin gitu loh. Karena orang kalau ketemu dengan kebaikan akan jadi lebih baik gitu loh. Jangan merasa agama ini bukan perasaan, agama ini dalil. Nah, Lailatul Qadar itu ditemui oleh orang-orang yang beriktikaf, bukan berarti harus beriktikaf. Karena iktikaf itu ittakhadal makan lil wukuf, pengambil sikap diam, yang lebih contohkan di masjid dengan memperbanyak baca Quran. Dan bukan kejar pahala per hurufnya, Vin. Memang Ramadan menjanjikan alif lam mim, alif 10 lam 10 mim 10. Tapi tetap peruntukan Quran itu hudan linnas, petunjuk buat manusia. Bukan angka hurufnya, bukan jumlah hatamnya. Paham tidak dia dengan Quran? Karena kalau bicara hatam Quran, Nabi bilang, hataman sahabatku kalah sama Khawarij. Bahkan yang bunuh Ali pun Khawarij penghafal Quran. Bukan itu masalahnya. Hari ini banyak orang salah. Bikin konten dengan bacaan Quran, bergaya-gaya, berkelompok. Hei, Quran ini petunjuk. Yang kau baca tertunjuki tidak kau dengan yang kau baca. Orang suka salah paham. Jadi identik di masjid cuma hatam Quran. Bukan memahami Quran gitu loh. Sementara kita tahu kalau yang namanya Lailatul Qadar itu anugerah. Ya konsekuensinya nggak tanggung-tanggung, Vin. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Itu kan nggak bisa cuma modal baca Quran. Nggak bisa cuma modal puasa. Panjang itu urusannya. Nah, itulah yang selama Ramadan Ustaz Subhan tuh ngebahas Al-Ahzab ayat 35. Wallah, saya ulang-ulang itu bahasan. Karena saya juga memahaminya itu butuh waktu. Berapa kali hatam bukunya si Ali baru paham. Innalillah, ini ulama jenius banget ini. Di Al-Ahzab ayat 35 itu ada level terakhir orang yang berpuasa yang dijanjikan kemuliaan. Nggak langsung. Buka ada itu nanti di Quran, ibu-ibu yang menyaksikan ini, lihat tafsir surat Al-Ahzab ayat 35. Di situ dibilang, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khasina wal khasiyat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat. Puasa yang ihtisab di level yang ke-8. Enggak semerta-merta. Kalau cuma puasa siapa juga bisa. Makanya Allah pakai bahasa orang yang beriman diwajibkan puasa. Yang nggak beriman kan nggak diwajibkan. Sekarang iman naik turun. Kondisi iman kita bagaimana? Masuk Ramadan bagaimana? Terus ujung-ujungnya pengen ketemu Lailatul Qadar. Udah gitu yakin lagi. Aneh sih yakin semalam aneh ketemu. Aneh sih yakin gini-gini. Masya Allah ya. Hati-hati ya. Agama bukan perasaan. Agama dalil ya. Makanya rapin Islam, bagusin iman, buktikan dengan ketaatan, benar dalam beragama. Buktikan benar dengan sabar, buktikan dengan khusyuk, gemar bersedekah, nolak bala, baru bicara puasa. Kalau betul itu puasa di situ kayak Al-Ahzab tadi, Allah berikan 2 kemuliaan. Mampu menjaga kemaluannya dan mengingat Allah. 2 orang inilah yang dijamin berjumpa dengan Lailatul Qadar. Siapa? Wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirin Allah kasan wadzakirat. Allah mengatakan, adallahu lahum magfiratan. Disiapkan ampunan. Kenapa disiapkan ampunan? Nabi yang bilang, setiap malam ganjil banyak baca innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada kaitannya nih, cerdas ulama menjelaskan. Kita cuma baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, tapi enggak 8 hal dibahas tadi.
Sementara Allah jamin di Al-Ahzab tadi, kalau puasanya betul, Allah jamin dia punya rasa malu yang tinggi. Kalau puasanya betul, Allah akan jadikan dia zikir mengingat Allah. Kalau dia sudah punya kedua ini, adallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah siapkan ampunan buat dia. Yang Nabi bilang, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dipastikan dosa yang lampau ini hilang. Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Insyaallah, alhamdulillah. Mancing kita untuk terus bisa pelajari ya, Masya Allah. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya mohon izin Ustaz, kembali dari Afwan. para cases sebanyak ya. Baik, Ibu setelah ini Bu ya, izin yang tertulis dulu, setelah ini kita beri kesempatan banyak untuk yang langsung. Baik, Ustaz, dari Mbak Dian, Ustaz, terima kasih atas materinya, jazakallah khair, semoga selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara seorang istri bisa ikhlas dalam menjalani peran sebagai seorang hamba Ustaz, sebagai ibu dan juga sebagai istri, dengan banyaknya pekerjaan di rumah, untuk urus suami, anak-anak, sehingga terkadang sulit bagi kami untuk membagi waktu Ustaz, untuk bisa memperbanyak ibadah dan juga melaksanakan kewajiban mengurus rumah tangga Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya ini sih sebenarnya kalau pertanyaan ini harusnya ini ada kajian prawedding nih jadinya. Dia harus tahu konsekuensi berumah tangga ya, mukasirun bikum ulumam yaumal qiyamah. Tujuan rumah tangga itu memperbanyak umat. Walaupun hari gini banyak orang menikah tujuannya supaya nggak berzina. Bukan tujuan itu manfaat nikah. Ya manfaat nikah supaya yuridul afaf. Manfaat nikah itu punya saudara tambah, punya orang tua tambah, punya lingkungan yang lebih besar lagi itu manfaat. Tapi kalau tujuannya memperbanyak umat, artinya punya anak. Nah konsekuensi dalam rumah tangga punya anak. Ya, jangan nanti kalau udah punya anak terus mengeluh. Ya Allah berat amat ya ada anak. Mana kalau mau buka puasa pada berebut remote gitu ya. Aduh urusan bangun sahur susahnya innalillahi ya Allah. Berat jadi seorang perempuan. Mana suruh masak, nyiapin ini, nyiapin itu. Udah orang kalau udah hitung-hitungan perbuatan, ya orang mana yang merasa ringan perbuatannya. Pasti masing-masing pengen dipandang berat perbuatannya gitu lah. Nah buat orang yang ikhlas karena Allah, nggak ada yang berat. Tahu gak? Ketika disampaikan ayat Al-Baqarah 183, ujungnya itu la'alakum tattaqun. Puasa itu jadi orang bertakwa kan. Orang yang bertakwa itu diberikan 3 keutamaan. Keutamaan yang pertama, makhrojan. Keutamaan yang kedua, yusron, kemudahan. Keutamaan yang ketiga, furqan. Harusnya puasa ini membuat dia jadi orang yang bertakwa yang punya ini. Makhrojan, solusi. Mungkin dia pusing sama pasangan, dia pusing sama anak, dia lelah sama rutinitas. Tapi dia tahu ketakwaannya ini menjamin dia punya solusi gitu loh. Dan solusinya itu pada sisi Allah. Fin, yang sumpek dalam hidup bukan cuma kita. Nabi Musa pun sumpek. Maka doa Nabi Musa apa? Di surat Toha ayat 25 tuh. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nabi juga sumpek. Tapi sumpeknya Nabi nggak kayak kita nanya kafe yang baru di mana gitu loh. Tuh main nanya kafe, sumpek pengen ngopi, americano 2. Apa ini orang? Tawang rumah lebih baik lu malah ngayap gitu loh. Ambil wudhu, sholat, angkat tangan, Robbis rohli sodri, ya Allah lapangkan dadaku, keluarkan sumpekku gitu loh. Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya apa? Fafiru ilallah, balikin semua ke Allah. Jangan berkeluh kesah. Capek sama anak, apa lo yang pengen? Penyakit dicari, betul? Udah punya malah berkeluh kesah gitu loh. Nah, ini karena kita nggak qanaah. Nanti ada bab tersendiri lah, bab tentang qanaah itu. Ya, karena orang yang qanaah ini orang yang akan diperkecil masalahnya oleh Allah. Hidupnya itu betul-betul diringankan sama Allah. Ya, yusron, selalu mudah menghadapi permasalahan. Dan dia juga punya furqan. Ya, dia nggak bisa pilih-pilih ujian. Cuma dia punya senjata yang namanya furqan. Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Makanya saran saya sih, kalau perempuan yang merasa berat dengan kondisinya ketika bulan Ramadan, coba dia banyak istighfar. Kemudian pahami hikmah di balik puasa yang diwajibkan sama Allah ini. Kalau kamu sudah bertakwa, paling tidak kamu punya 3 kekuatan tadi. Makhrojan, yusron kemudahan, dan furqan tadi. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah. Ustaz, selanjutnya pertanyaan langsung, silakan Ibu Mbak Humaira. Langsung ini pertanyaan ya. Silakan on mic, langsung ke ini pertanyaan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Afwan Ustadz, Ana mau tanya, apabila di rumah Ana, ayah Ana masih belum memahami terkait memajang foto, tapi Ana sudah melakukan ingkar ma'ruf dengan sempat menurunkan beberapa foto, kemudian dipasang lagi. Sedangkan Ana ingin itikaf, tapi Ana khawatir takutnya malaikat tidak bisa masuk ke rumah Ana. Nah, apa Ana harus itikaf di masjid saja baiknya atau bagaimana Ustadz? Begitu Ustadz, jazakallah khairan Ustadz. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang Anda pahami, foto bukan lukisan. Ya, bukan berarti diperbolehkan memajang. Tapi bisa dijadikan solusi untuk diletakkan pada album. Kalau lukisan mutlak nggak diperbolehkan secara detail karena dalilnya kuat masalah lukisan. Lukisan itu dibuat untuk menyerupai. Sementara foto cuma cetakan sesuatu yang sama dengan apa yang dicetak gitu loh. Beda sekali. Peruntukan dibuatnya beda. Tapi bukan berarti diperbolehkan karena lebih banyak ulama yang melarang untuk itu gitu loh. Ya, lagi-lagi kita bicara nasihat ke orang tua. Perintahnya wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Dalam dakwah ke orang tua jadikan dia sahib sahabat. Pandai-pandailah merajuk sama orang tua dalam menjelaskan sebuah syariat. Tapi kalau memang sampai pada akhirnya Ustadz, dia tetap tidak mau, saya pengen tanya, kamu sudah nikah? Ya, ini rumah siapa? Kalau rumah kamu punya hak untuk menurunkan atau memasang foto. Tapi kalau kamu masih numpang, bilang sama suami, belajar misah. Nggak apa-apa, nggak bisa beli rumah, ngontrak. Ini yang dikatakan manajemen baru yang kalian buat dalam rumah tangga kalian. Kalau kamu masuk dalam sistem rumah tangga orang lain, agak susah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin tahapannya jelaskan sama orang tua gimana kalau nggak dipajang di ruang tamu ya. Kita bikin sebuah ruangan khusus buat majang foto yang kita kunci. Kalau pengen remembering, pengen ingat masa lalu, masuk ke ruangan tersebut gitu loh. Nanti lama-lama juga mereka terbiasa untuk nyaman nggak ada foto. Tapi alangkah baiknya ya punya ruangan khusus di rumah tersebut yang memang tidak ada fotonya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi yang dikatakan mihrab tadi, memang ada ruang khusus buat perempuan untuk beribadah di tempat tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukur Ustaz. Masih ada waktu Ustaz ya, izin? Baik. Iya. Baik. Ya, baik. Afwan. Silakan. Boleh bertanya, Ya, Ustaz? dengan Mbak, silakan raise hand dengan Ibu siapa ini? Tati. Ya, Tati, Bu Ustaz. Tati langsung ke inti pertanyaan ya, Bu. Silakan. Iya. Afwan, tadi tuh ada 6 wanita yang tidak disukai tadi. Yang keempat itu membeli sesuatu yang tidak ada di catatan atau tidak ada di tujuan. Kalau suaminya ridho, bolehkah Ustadz? Saya kok jadi takut ya selama ini seperti itu. Afwan Ustadz, Afwan. Ya, begini Bu. Saya hanya menjelaskan tadi tentang perempuan yang haddakoh, yang suka memanah sesuatu dengan pandangan matanya, sehingga kadang-kadang saya contohkan dengan yang gampang, pandangan matanya ini bisa merusak kewajiban yang tertulis. Dia sudah catat apa yang dia mau beli masuk pasar. Cuma karena kebiasaan melihat sesuatu yang baru, melupakan catatan tersebut gitu loh. Bukan permasalahan suami ridho atau enggak ridho, itu catatan duluin Bu. Karena ke pasar kan tujuannya itu gitu loh. Jangan sampai yang diniatkan apa, yang dibeli apa. Ya lain hal lah. Kalau nanti pada akhirnya sudah kebeli semua, spontan dia lihat sesuatu yang dia suka, dan memang suami sudah ngomong, kalau ada sisanya, pakai buat nyenengin diri kamu, beli yang kamu suka. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi selesaikan dulu kewajiban. Nah biasanya orang-orang yang haddakoh ini, orang-orang yang merusak catatan dirinya sendiri. Kenapa? Karena banyak mau dengan pandangan matanya. Itu yang saya maksud. Allahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Ustaz, ya. Dan selanjutnya mohon izin dari tertulis dulu dari Ibu Dila, Mbak Dila, Ustaz, apakah diperbolehkan kami menjenguk suami yang sedang itikaf, Ustaz? Kalaupun boleh, bagaimana adab dan batasannya, Ustaz? Ya boleh lah. Masa nggak boleh? Boleh. Kan dicontohkan oleh Aisyah yang kangen dengan Nabi. Dia datang ke masjid dari luar
masjid. Bahkan riwayat mengatakan Aisyah itu nyisirin rambut Nabi dari luar masjid. Tapi saran saya, ibu jangan nyisirin laki dari luar masjid. Jadi tontonan sekarang. Nggak usah seperti itu. Tapi boleh-boleh saja. Hari gini Bu, ada handphone. Ibu nggak usah datang, cukup telepon gitu loh. Intinya, suami sedang beribadah. Ya, jangan sampai terganggu oleh kebutuhan-kebutuhan diri ibu hingga merusak dia menjadi sesuatu yang baik setelah itikaf nanti. Sabarin Bu, ya. Paling berapa lama lagi sih kan gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Mungkin pertanyaan terakhir langsung silahkan sebelum kita akan habis. Ustaz nanti mohon izin saja untuk berkenan memberikan satu pertanyaan kuis Baik, terkait materi Ustaz. Silakan. Ada yang bertanya langsung? Baik, nampaknya tidak ada Ustaz. Mungkin Ustaz berkenan memberikan pertanyaan Ustaz terkait poin-poin yang Ustaz sudah sampaikan. Insya Allah telah disiapkan hadiah oleh Takia. Masya Allah. Masya Allah ya. Ibu-ibu nanti setelah Ustaz memberikan pertanyaan, tolong raise hand Bu ya. Tolong raise hand. Baik, silakan Ustaz. Tadi sepintas Ustadz sempat bilang bahwa ada 3 keutamaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan lain. Fadhal, silakan. Ya, silakan raise hand. Baik, yang duluan Mbak Fatihah, silakan Mbak Fatihah. Keutamaan bulan Ramadan, yang pertama bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, yang kedua pahala dilipat gandakan, yang ketiga terdapat malam Lailatul Qadar. Yang keduanya masih salah. Fadhal yang lain. Baik, silakan mungkin bisa dilengkapi Mbak Dila, silakan. Ya, bulan diampuninya dosa, bulan diampuninya dosa, dan setan dibelenggu, lalu pahala berlipat ganda. Iya, hampir betul yang kedua, tapi masih belum tepat. Ini sesuai yang saya sampaikan ya. Nah, silakan. Baik, ada yang mau melengkapi, silakan. Ana Ustadz. Iya, silakan. Bismillah. Iya. Dengan siapa, Mbak? Dengan Umur Rasya. Umur Rasya, silakan Umur Rasya. Iya. Tinggal yang kedua ya Ustadz. Iya. Yang kedua itu banyak berbuat kebaikan karena ketaatan akan dinaikkan, kemaksiatan kita turunkan. Hampir betul sih, hampir betul sebenarnya. Kurangnya Cuma kata-katanya nggak begitu tadi. Oh, nyatanya begitu. Masya Allah. Ada yang mau melengkapi, silakan. Baruli Ana. Silakan. Ketika datang bulan Ramadan, semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup. Nah, ini yang betul. Jadi karena itulah kita disuruh berbuat baik yang banyak. Ya, cuma Ramadan, semua pintu surga dibuka, nggak ada yang tertutup, dan tertutup semua pintu neraka, nggak ada yang terbuka. Itu keutamaan Ramadan. Ya, baik, bagus nih. Ini buat pahalanya. Ustaz, terima kasih hadiah yang Mazhar, terakhir. Oke, yang terakhir. Lebih lengkap. Baik, baik, Mbak Fatihah, Mbak Dila sudah dapat pahalanya, Masya Allah, baru dapat hadiahnya, Masya Allah. Mungkin Ustaz, pertanyaan satu lagi, Ustaz, terakhir Ustaz, silakan pertanyaannya. Baik. Nah, ya udah kalau bisa tadi nasihat Imam Ghazali yang jadi rujukan para ulama untuk perempuan tidak punya 6 sifat. Wah, silakan. Ustadz mau jawab lagi. Fatihah. Boleh. Baik, sebentar. Resen dulu, baik. Tadi yang duluan izin, boleh dicek Mbak Nina, silakan Mbak Nina. Assalamualaikum Ustaz. Ada 6. Ya. Pertama, dilarang menikahi 6 jenis wanita. Yang pertama yang anana, suka merintih atau mengeluh. Kedua, manana, suka mengungkit-ungkit kebaikan atau keburukan orang lain. Yang ketiga, hanana, perempuan yang punya masa lalu dan rindu dengan masa lalunya. Keempat, haddakoh, wanita yang suka memandang hal-hal yang dia sukai saja, sehingga membebani pasangannya atau boros ya Ustaz ya. Yang kelima, barokoh, ada 2 artinya, yang artinya sepanjang hari merias wajahnya hingga berkilau, namun lupa merias batin. Yang kedua, suka mengeluh dengan apa yang dimakan. Yang terakhir, syadakoh atau wanita yang banyak bicara dan tidak ada zikir di dalamnya. Masya Allah, layak dapat hadiah bagus nih, Fit.
Terima kasih. Terima kasih Masya Allah. Ustaz. Jazakallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat Mbak Dina ya. Baik, Mas, nanti bisa diklaim hadiahnya ke admin. Baik. Baik Ustaz, silakan mungkin Ustaz. Ada simpulan Ustaz untuk menutup kajian kita, silakan Ustaz. Ya, subhanallah, mudah-mudahan bahasan singkat ini bermanfaat buat anak pribadi ya dan jamaah sekalian. Tentunya Anda minta maaf kalau ada salah dalam ucapan dan penyampaiannya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Cuma nasihat buat diri kita dan jamaah sekalian, jangan sampai lupa bahwa puasa Ramadan ini dan bulan Ramadan, bulan yang memang Allah panggil orang beriman. Maka belum selesai perjuangan kita selama Ramadan, seperti juga belum selesai tugas kita menstabilkan iman kita. Jangan sampai dalam Ramadan ini iman kita turun. Kontrol lah. Hasibu qabla an tuhasabu. Ya, kalau udah mulai malas, mulai lelah, buru-buru istighfar, buru-buru sedekah, buru-buru berbuat baik. Kenapa? Karena Ramadan itu sebulan. Sehingga menstabilkan iman pun sebulan. Ya. Dengan menjaga iman kita, Allah muliakan kita dengan ibadah yang diihtisabkan insyaAllah. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukur Ustaz. Jazakallah khair atas ilmu yang Ustaz sampaikan. Insya Allah. Jazakallah, semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, seluruh jamaah. Demikian kajian kita. Bersama guru kita, Ustaz Muhammad Subhan Wazir, Hafidhullah Ta'ala. Baik, sekali Ustaz akan berkenan di Rif Group. Kami silakan Ustaz, karena kita masih ada kuis dari panitia, Masya Allah. Baik, Ibu-Ibu sebelum ditutup, Mbak Kia Sister semua, kita masih ada beberapa hadiah, insya Allah. Baik, boleh silahkan untuk bisa siap-siap raise hand ya. Dan sebelum berikan kuis, teman-teman semua, Kia Sister semua, insya Allah kajian terakhir Ramadan kita nanti insya Allah di tanggal 27 Maret bersama dengan Ustadz Abdurrahman Zahir Hafidhullah Ta'ala. Kemudian juga insya Allah di bulan April, insya Allah Takia akan menjadi sponsor di acara Half Day Series 2025, tanggal 27 April 2025 di ICE BC Tangerang bersama dengan Ustadz Muhammad Zulzikir Hafidhullah Ta'ala. Baik, boleh silakan raise hand. Takia belum lama ini mendapatkan penghargaan internasional dari Event Hall Expo di Turki. Dengan penghargaan apakah itu? Silakan. Waduh, paling cepat duluan. Mbak Admin deh yang pilih deh. Silakan Mbak Admin yang pilih. Siapa yang duluan nih? Tadi kelihatan. Baik. Silahkan Mbak Nandra, silakan. Oh, Mbak Fatihah, maaf, Mbak Fatihah. Izin Mbak Nandra ya, mohon maaf. Mbak Fatihah, silakan dari admin. Takia dapat penghargaan The Best Abaya Award dari Turki. Tepat sekali, Best Abaya Brand Award. Masya Allah. Baik, silakan ya Mbak Fatihah. Sekali lagi, semua pemenang nanti silakan jangan lupa mengklaim hadiahnya ke admin ya. Baik. Pertanyaan terakhir. Baik, paling gampang nih untuk kiasis semua. Boleh di-off-kan dulu? Boleh di-off-kan dulu resennya? Silakan di-off-kan dulu resennya. Di-off-kan. Terima kasih di-off-kan. Baik, Mbak Admin, silakan tolong bantu ya. Ini Mbak Admin yang pilih. Baik, pertanyaan paling gampang nih. Sebutkan artikel author terbaru yang baru di-launching. Apa? Ayo, silakan. Nah, ini semua tahu, Masya Allah, sister. Silakan Mbak Admin pilih. Siapa yang terlihat paling dulu raise hand? Masya Allah. Ya, silakan. Mbak Dila, silakan Mbak Dila. Author Daisa. Ya. Author Daisa. Daisha, betul sekali. Author Daisha. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Kisah semua. Insya Allah jangan lupa ya untuk mengklaim hadiahnya dengan mencet ke admin. Setelah ini langsung ya, jangan ditunda agar bisa langsung dapat hadiah di proses. Masya Allah. Terima kasih kisah semua atas kesempatan waktunya. Semoga Allah memudahkan kita akan kembali berjumpa di tanggal 27 Maret insya Allah bersama dengan Ustadz Abdurrahman Zahir. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Takia Queen Inside You atas kajian yang begitu luar biasa. Terima kasih kepada Safar Mulia, Hijab Project, dan seluruh teman-teman semua yang telah hadir pada saat kali ini. Jazakumullahu khairan. Dan mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.